Selamat pagi saudaraku terkasih, salam buat kita. Di Jumat pagi ini kita jumpa lagi di ruang virtual ini, berdoa bersama, mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami. Dan kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan pujian kami. Kemudian kami hendak mendengarkan sabda Tuhan yang hidup. Tuhan hadir dengan kuat kuasa-Mu, berbicara kepada kami, singkapkan kebenaran bagi kami, impartasikan kuasa-Mu kepada kami. Kami percaya firman Allah itu hidup, berkuasa dan tidak pernah gagal. Kami siap mendengarkannya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, apapun yang kita alami, apapun yang menjadi masalah hidup kita mengalami, kita merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kita pujikan satu pujian di hadapan Tuhan. Kau Bapa yang baik, ku berikan syukurku. Haleluya. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Mari bersama kita naikkan syukur kita. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukur, ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu, ku berikan syukurku Tuhan, ku berikan syukurku buat segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku, ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Kau jadikanku berharga, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Katakan, Kau Bapa yang baik, kami mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Haleluya saudaraku,
Dia jadikan kita dalam kasih karunia-Nya. Terima kasih. Itu sebabnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sambut Dia berbicara kepada kita dengan berdoa. Tuhan, biarlah pujian pendek kami berkenan di hadapan-Mu. Ungkapan iman kami, pengakuan kami, betapa baiknya Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami mau mengasihi Engkau. Selalu dan seterusnya kami mau mengasihi Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, seperti Bapa berbicara kepada anak-anaknya. Kami percaya firman-Mu pasti sesuatu yang kami perlukan, mengubahkan hidup kami dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami siap diberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan saudaraku. Langsung saja saya perkenalkan tema pada pagi ini, berdampingan dengan masalah. Judul selengkapnya bisa hidup damai, maju terus, dan walaupun berdampingan dengan masalah demi masalah. Nah, ada 3 poin yang saya utarakan di sana. Pertama, tak mungkin hidup bebas dari masalah. Jadi kita harus berdamai dengan adanya masalah itu. Kemudian kita perlu tenang di tengah-tengah masalah, dan masalah justru menjadi jalan berkat. Bagi orang beriman itu konsepnya. Nah, coba kita mulai dulu percakapan ini. Saya berkata begini, teman-teman, Bapak Ibu. Orang Yunani kuno itu mencari kebahagiaan terangkum dalam kata makarios. Makarios itu diterjemahkan di dalam Matius pasal 5, berbahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Semua kata berbahagia itu dari kata makarios. Nah, dalam konsep orang Yunani, makarios itu digambarkan seperti kehidupan para dewa-dewi yang di sana, di kayangan sana. Atau kita bahasa Alkitab, di sorga sana. Tidak ada kekurangan, tidak ada konflik, tidak ada paceklik, tidak ada yang sesuatu yang membuat sedih, sesuatu yang membuat stres. Pokoknya happy-happy saja di kayangan sana. Itu bayangan orang Yunani. Namun saya mau berkata Bapak Ibu, adakah kehidupan yang seperti itu? Mungkinkah ada kehidupan yang seperti tadi, tidak pernah ada masalah, tidak ada kekurangan, tidak ada gangguan apapun, tidak ada sakit, tidak ada miskin, tidak ada kemacetan, tidak ada kesulitan? Mungkinkah ada kehidupan seperti itu? Faktanya saudaraku, harus kita mulai paham dan menerimanya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dampak langsung daripadanya, hidup manusia itu berada di dalam pusaran masalah. Masalah demi masalah, tidak bisa lagi lekang atau lepas dari kehidupan manusia itu. Nah, saudara, seringkali kita salah mengartikan kata bahagia. Ini saya cermati ini ya. Seringkali kita mengira kalau namanya bahagia itu mestilah itu hidup tiada masalah. Dan kita pun berpikir kalau ada masalah, mestilah itu akan merusak kebahagiaan. Mestilah masalah itu akan membuat tekor sukacita. Akan mendatangkan stres, kira-kira gitu ya. Ya, misalnya sakit, pasti itu akan menghilangkan sukacita. Ditolak cintanya, ditolak proposalnya, ditolak pengajuannya, rusak hubungan, kesulitan keuangan, atau pandemi corona yang lalu. Kita selalu berpikir adanya masalah itu pastilah merusak atau mencuri sukacita, sehingga kita tidak bisa lagi bersukacita. Saudaraku, sebagai akibat konsep yang salah itu, ada banyak orang berhadapan dengan masalah, tambah lagi masalahnya, yaitu di pikiran, di perasaan, di dalam hati, bahkan kadang-kadang jadi gelisah, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, kurang sabar. Akhirnya apa? Berdampak kepada orang sekitar. Mulai dari orang-orang dekatnya merasakan dampak salah paham terhadap masalah tadi. Putus hubungan, langsung stres, di rumah orang ringan, seluruh rumah menjadi kurang bahagia diakibatkannya. Kita selalu berpikir kalau ada masalah mestilah seperti itu.
Saudaraku, kita harus merubah paradigma itu. Coba kita baca Filipi pasal 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Ya. Bersukacitalah setiap waktu maksudnya. Dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudaraku, ini sebuah bukan sekedar anjuran, tapi bukan sekedar juga nasihat, tapi ini merupakan perintah, kualitas yang seharusnya dimiliki orang percaya. Apa itu? Bersukacita. Sampai di situ Rasul Paulus 2 kali menggunakan kata bersukacita, berarti penting. Ada stressing di situ, ada penekanan. Dan juga diberikan rahasia untuk bersukacita terdapat di dalam kata dalam. Bersukacitalah dalam Tuhan. Nah, ini kuncinya. Kalau di luar Tuhan memang patut kita seperti orang dunia. Ada masalah, stres, ada sakit penyakit, tak bisa lagi senyum. Ada utang, hidupnya langsung terpuruk. Tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan. Tetapi kalau kita berada di dalam Tuhan, berbeda. Misalnya kita sedang berada di ruangan ini, meskipun hujan lebat di luar sana, kita tidak kena hujan. Kenapa? Karena kita berada di dalam gedung ini. Nah, jika kita di dalam Tuhan, maka kekhawatiran itu ada di luar sana. Ketakutan, kecemasan ada di luar sana. Tidak boleh masuk ke dalam diri kita. Tidak boleh masuk ke dalam pikiran, perasaan, apalagi roh kita, saudaraku. Jadi kata kuncinya adalah di dalam Tuhan. Seringkali ayat ini langsung kita sambut amin. Ya, jawaban standar. Bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah, sekali lagi katakan bersukacitalah dalam Tuhan. Amin. Jawaban standar. Atau jangan-jangan itu merupakan jawaban latah. Faktanya kita sering tidak bersukacita. Dan itu kerugian besar, saudaraku. Sebab coba kita baca ayat berikut. Lukas 2 ayat 10-11. Ini biasa dibacakan di perayaan Natal. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Ada sih hal-hal yang bisa ditakutkan. Tapi di sini dikatakan, dikumandangkan, jangan takut. Kenapa jangan takut? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Great joy. Apa itu kesukaan besar? Dikatakan untuk seluruh bangsa. Apa itu kesukaan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi bukan sekedar janji akan diberikan kesukaan besar, tapi lahir juru selamat. Konkret. Realisasinya jelas. Lahir menjadi manusia. Benar-benar hendak bertindak mengalahkan dosa manusia, sebab dosalah pemicu ketidakmampuan kita menikmati hidup berapapun umur yang kita punya. Haleluya, haleluya. Kita masuk ke poin pertama, hidup tak mungkin bebas masalah. Seperti tadi saya katakan, kejatuhan dosa membuat manusia hidup dalam pusaran masalah, di lingkaran masalah. Hidup sendiri bermasalah, hidup bersama bermasalah. Kekurangan ada masalah. Mempunyai kelebihan, kaya pun ada masalah juga. Enggak bisa enggak ada masalah. Nah, saudaraku, kalau kita simak ini ya, panggilan Abraham, divine calling. Abraham, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah sanak saudaramu, pergilah menuju ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini saudaraku, panggilan kepada Abraham ini bukan panggilan keluar dari masalah di Ur Kasdim untuk masuk ke tanah Kanan yang tidak ada masalah. Tidak demikian. Di Ur Kasdim punya masalahnya sendiri. Di tanah Kanan juga ada masalah nanti. Jadi bukan dipanggil supaya kita bebas dari masalah. Seperti itu, kita diselamatkan bukan berarti sesudah kita selamat, sesudah kita lahir baru, sesudah kita dibaptis, sesudah kita setia kepada Tuhan, sejak saat itu tidak ada lagi masalah. Tidak demikian. Namun saudaraku, jika kita simak kisah-kisah yang ditulis Musa tentang riwayat Bapak Abraham, maupun nanti anaknya Ishak dan cucunya Yakub, ya, melalui proses kehidupan yang mereka jalani seperti Bapak Abraham, di tanah Kanan ada banyak masalah, pernah mengalami kekurangan, pernah harus terdampar ke negerinya Abimelek, menjadi pendatang di sana, salah ngomong dia bukan istriku, dia saudaraku, ada masalah.
menanti janji keturunan bertahun-tahun, itu masalah saudaraku. Tetapi kalau kita pelajari lewat masalah demi masalah yang silih berganti itu, Abraham dibentuk, mengalami proses menjadi apa yang saya sebut, ia menjadi a man fully trusted to God. Seorang yang penuh percaya kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Nampak dari perintah Tuhan. Abraham, ini sesudah dia diberkati dengan keturunan, dibesarkannya anak itu, sudah remaja, sudah pemuda. Sekarang diberikan perintah lagi. Bawalah anakmu ke gunung yang kutunjukkan. Persembahkanlah dia di sana bagiku. Suatu perintah nampaknya itu unlogik, tidak logis. Tetapi karena Abraham percaya penuh kepada Tuhan, sekalipun bagi manusia itu seolah-olah aneh, sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan, Abraham taat. Pagi hari esoknya langsung dia jalankan perintah Tuhan itu, dan dia benar-benar pergi ke Gunung Moria, hendak menyembelih anaknya sebagai kurban. Fully trusted man. Itu yang mengalami pembentukan di dalam hidupnya, hasilnya sesuatu yang mencengangkan. Dan akhirnya memang kita nggak boleh cemburu, Abrahamlah yang dipilih oleh Allah mendapatkan julukan atau predikat Bapak orang beriman. Wow, luar biasa saudaraku, luar biasa. Juga di perjanjian baru, khotbah Yesus di bukit ya, menyerukan berbahagialah, padahal ada tetap persoalan. Jadi sekarang saya masuk kepada poinnya ini, mengulang lagi, hidup tak mungkin bebas masalah, katakan amin. Jadi mulai kita ya berdamai dengan masalah kita, kekurangan pada fisik kita, kekurangan di keluarga kita, masalah yang kita temui di kantor, di pelayanan misi, di bangsa negara ini. Harus kita mempunyai sikap normal ada masalah. Kalau belum normal, jadikan sekarang new normal. New normal kita ramah aja dengan masalah, berdampingan dengan masalah. Saudaraku, saya teringat ya, akhir bulan Mei yang lalu kita ada pertemuan, salah satu pembicara utama Profesor Dr. Su Kecheng dari Fuda Hospital di Guangzhou. Saya meskipun tidak bisa menyimak seluruh percakapan beliau karena disampaikan dalam bahasa Mandarin, karena ada penerjemahan gitu ya yang bisa dilihat di teks, gambar-gambar. Saya mengerti yang dia maksud beliau adalah berdamailah dengan kanker. Jangan sampai kita ketika pertama kali mendengar kita divonis kanker, kita stres, kita takut, kita cemas, kita takut mati, kita takut ini, takut itu. Itu yang menjadi supply yang bahasa saya menggemukkan sel-sel kanker itu, yang mempercepat kematian kita. Berdamai saja kita. Toh banyak kok cancer survival yang hidup, dia berdampingan dengan kansernya itu dan bisa umur panjang, saudaraku. Orang-orang yang umur panjang bukan nggak ada kelemahan di dalam tubuhnya. Orang-orang yang bertahan di dalam badai bukan berarti tidak ada masalah. Jadi kita mulai membiasakan diri sekarang. Suatu gelombang baru kita tangkap. Yes, hidup tak mungkin bebas dari masalah. Yang kedua, oleh karena itu latihlah dirimu tenang. Ini butuh latihan ini saudaraku, tenang di tengah masalah. Kalau tenang di pinggir Danau Toba mungkin mudah itu, di pantai Cermin melihat ombak gitu ya. Apalagi di kafe mungkin bisa tenang, ada kopi, pisang goreng, cake yang kita makan, musik yang syahdu. Tapi di tengah masalah, nah ini dia. Padahal justru apakah saya adalah seorang yang tenang? Nampak di tengah masalah, saudaraku. Perhatikan, orang-orang yang sukses bukanlah orang-orang yang dilahirkan dari keluarga bebas masalah. Betul ya? Bukan. Orang yang sukses itu, hitung aja mereka, bilang aja mereka. Mereka bukan lahir dari keluarga yang tidak ada masalah. Beberapa dari keluarga broken home, berapa sukses itu berasal dari keluarga yang miskin, super nol hartanya. Tapi berhasil, saudaraku. Orang sukses bukan juga yang dibebasarkan tanpa masalah. Bukan. Mereka juga diproses di dalam masalah demi masalah. Saudara juga bukan berarti dia seorang mendapatkan dewa fortuna gitu ya. Entah bagaimana hidupnya bebas masalah aja. Setiap kali dia nyetir, lampu hijau terus, nggak ada merahnya. Nggak ada itu, saudaraku. Setiap dia jalan, kota Medan, jalannya langsung mulus setiap lewat mobilnya. Orang lain gunduk-gundukan dan lubang-lubang. Dia enak, nggak mungkin.
Kalau orang lain melewati jalan lubang itu, kita pun melewati itu. Kalau orang lain menghadapi corona, kita pun berhadapan. Belajar tenang, itu bedanya kita sebagai orang beriman di tengah dunia ini. Justru orang-orang sukses menurut saya selalu berangkat dari kenyataan adanya masalah. Adanya masalah. Riwayat penemuan-penemuan besar di dunia ini. Penemuan apa saja, apalagi di zaman IT sekarang ini. Semua penemuan itu adalah kisah tentang orang-orang yang berjibaku, berusaha, berjuang, melakukan A, B, C, mengulang lagi, gagal, ulangi lagi, tidak bisa, lompat lagi, coba cara baru. Akhirnya mereka menemukan sesuatu yang menyelesaikan masalah itu. Berangkat dari masalah, saudaraku. Itu berarti kesuksesan berkaitan dengan masalah. Tidak ada masalah mungkin jadi apa ya? Justru sukses itu kita melewati masalah, saudaraku. Coba kita lihat gambar ini, saya bukan pemain bola. Tapi coba ini ya, berkali-kali kita dengar kabar ya. Udah injury time misalnya ya, udah perpanjangan waktu, tinggal 2 menit. Skor sudah 2-0, kalah 2-0. Injury time tinggal 2 menit. Atau mungkin 3 menit. Berkali-kali kita tercengang, saudaraku. Di dalam waktu 2 menit dan 3 menit itu, sang pelatih yang cool, yang tenang, meracik satu strategi baru dalam waktu cepat 2 menit, 3 menit. Dan disampaikannya kepada pemain-pemainnya. Pemain-pemain juga tenang menyimak maksud daripada pelatihnya. Dan ketika turun ke lapangan lagi dalam waktu 3 menit, bisa dibalikkan keadaan jadi 3-2. Tadinya 0-2, sekarang 3-2. Saudaraku, masa krusial bukan berarti kiamat, saudaraku. Tenang saja. Seringkali di tengah berkecamuknya masalah itu tangga menuju berkat. Katakan amin, saudaraku. Katakan amin. Tetapi yang sering terjadi, kita makin berkecamuk masalah kan makin panik. Makin tidak kendali diri. Nah, itu yang kita perlu latihan. Sama-sama katakan kata kunci ini, latihan. Nggak ada orang satu hari langsung sabar, saudaraku. Latihan. Nggak ada orang langsung slimming dalam waktu seminggu, saudaraku. Latihan. Konsisten, setia terus. Nanti kita juga akan terbentuk seperti Bapak Abraham menghadapi masalah. Tapi lewat masalah itu dia dibentuk menjadi fully trusted to God. Itu yang kita mau terjadi pada diri kita. Latihlah dirimu tenang di tengah masalah. Apa artinya? Jangan stres dikala masalah datang. Sampai kamu bisa berkata, welcome problems. Ini mungkin istilah saja. Dulu kita akan berdoa, Tuhan lalukan masalah ini. Jauhkan masalah ini. Sekarang kita nggak begitu lagi doanya. Tuhan, mampukan aku melihat masalah ini, melihat peluang di dalam semua kesulitan ini. Tetap kuat di sini dan menjadi saksi Tuhan. Jadi gitu. Jangan cengeng lagi. Lalu kita mengimpikan ada kehidupan bebas masalah. Tidak ada. Di pulau mana pun tidak ada. Di kota mana pun tidak ada. Di negara mana pun tidak ada. Selamanya namanya di langit lama, bumi lama ini, pasti ada masalah. Kita tidak bisa mengubahnya tanpa masalah. Tapi kita bisa mengubah diri kita menjadi tenang di tengah masalah. Yang terakhir, kita lihat ini. Masalah jadi jalan menuju berkat. Ini kalau kita tenang tadi ya dan sadar sudah memang adalah kenyataan itu masalah harus ada melekat dengan perjalanan hidup. Tetap jalan, saudaraku. Biar aja ada mengiringi kita dari kiri kanan masalah, biar aja tetap jalan. Karena melalui masalah itu pintu berkat akan terbuka. Misalnya, masalah membuat kita sadar mengenal diri kita sendiri. Lewat masalah kita jadi tahu, oh ini kekurangan saya. Oh ini kelemahan saya. Misalnya ketika kita sadar, oh gula darah saya begini, kan masalah itu ya. Jadi kita kenal diri kita. Jadi kita bisa menghadapinya dengan bijaksana. Bagi kita tahu tekanan darah kita rata-rata tinggi gitu. Jadi kita tahu bagaimana menghadapinya. Kalau saya melakukan ini, saya melihat ini nampaknya rumit. Oh, saya tahu kelemahan saya nggak di bidang itu. Saya butuh orang lain yang mengisi kelemahan saya itu. Jadi kita butuh orang lain, ramah orang lain. Nggak bisa saya sendiri gitu. Jadi kita kenal diri kita, tidak lagi arogan. Sekali juga kita kenal di tengah masalah, kadangkala akan jumpa, oh ini potensi diri saya.
Ini keterampilan saya yang selama ini terpendam, selama ini terkubur. Di tengah masalah itu jadi keluar. Ternyata saya bisa masak. Ternyata saya bisa berbicara menjual produk. Ternyata saya bisa memperhatikan orang dengan baik. Saya menjadi teman bicara. Lewat masalah-masalah kita jadi mengenali potensi diri kita. Berikutnya, masalah membuat kita mengenal orang sekitar. Singkatnya begini. Kalimat-kalimat bijaksana sudah berkata, waktu hidupmu jaya, semua orang ngaku saudara. Saudara jauh pun ngaku saudara dekat, enggak saudara pun ngaku saudara. Tapi ketika kamu berada dalam masalah, kamu kenal siapa saudara yang sejati. Jadi kita kenal orang, saudaraku, di tengah masalah. Bukan hanya sisi seperti, tapi juga kita kenal, orang ini ternyata bisa loh. Aku nggak bisa melakukan ini, dia bisa loh. Jadi kita kenal potensi yang ada di sekitar kita. Wow, jadi bagus kan, jadi berkat. Ketika ada masalah itu, jadi kita kenali diri kita kenali sekitar kita jadi arif, kita jadi bijaksana. Yang terakhir, lewat masalah membuat kita sadar siapa Allah kita. Coba melalui 3 tahun corona, kita tahu Allah setia. Ketika kita jalani itu, ternyata Allah setia kok. Nggak pernah meninggalkan kita. Coba kita baca sejarah hidup kita ke belakang. Allah selalu menyediakan yang kuperlu. Tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Jadi kita kenal Tuhan kita. Kita kenal diri kita, kita kenal sekitar kita, kenal Tuhan kita. Dan itu berkat, saudaraku. Sebab berkat bukan saja uang. Dan saya percaya kalau kesadaran ini ada pada kita mengenali diri kita mengenali sekitar kita, mengenali Tuhan kita, saya percaya berkat-berkat katakanlah semacam finansial, kesehatan, jauh lebih akan banjir kepada kita. Saya percaya itu. Sedangkan orang yang stres, orang yang terpuruk, makin jauh berkatnya. Jadi makin kita berpenampilan bahagia, makin kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan berkat pun akan datang kepada pihak kita, saudaraku. Saya ujungi renungan kita di Jumat pagi ini. Berdampingan dengan masalah. Jalanlah berdampingan dengan masalah. Jangan lagi bercita-cita hidup tanpa masalah. Berdamailah dengan masalahmu. Apa masalahmu? Sebut masing-masing. Berdamai dengan masalah. Kan belum saya sebut masalahnya apa. Coba sebutkan dalam masalahmu di dalam dirimu sendiri. Ada orang bermasalah dengan kesehatannya, bermasalah dengan suaminya, bermasalah dengan anaknya, bermasalah dengan bosnya yang sukar kari, cerewet atau bagaimana. Itu harus kita normal saja. Memiliki new normal, berdamai dengan semuanya itu. Dan kita tetap tenang, dan lewat semua masalah, saya percaya berkat-berkat semakin datang kepada kita. Sedangkan kalau kita salah menanggapi masalah, yang ada pada kita stres, yang ada pada kita depresi, yang ada pada kita putus asa, kesehatan kita memburuk, hubungan kita menjadi tidak baik, dan semuanya menjadi tidak terkendali. Semoga seluruh jemaat GBI Afia dimanapun, dan semua saudara yang mengikuti YouTube ini, mari menyerap kebenaran ini. Ini bukan kebenaran yang hanya teori, ini pun saya alami. Justru pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan-pergumulan pelayanan saya, lalu saya mendapatkan hikmat. Harus berdampingan dengan masalah. Tuhan memberkati saudara, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran, buat sebuah uraian-uraian yang kiranya dapat menginspirasi kami semua. Bahwa hidup ini tidak mungkin bebas masalah. Kami harus tenang di tengah masalah. Dan kami harus yakin lewat masalah itu semua adalah pintu menuju berkat, tangga menuju naik. Segala yang baik akan diberikan oleh Tuhan kepada kami. Masalah tidak akan mengalahkan kami, melainkan kami melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah masalah yang ada. Terpujilah Tuhan, atas sabdamu kami bersyukur. Dan kami berdoa seluruh kami Tuhan. Sepanjang hari ini dengan kegiatan kami, ada yang bepergian keluar kota, ada yang bekerja di kantor, ada yang di rumah, ada yang melakukan tugas pelayanan, ada yang kuliah, ada yang sedang menangani keluarga yang sedang sakit. Dalam semua kegiatan kami, Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Kemana kami melangkah, Tuhan mengutus malaikat-Mu menjaga, mengawal kami sehingga tidak celaka, tidak mara bahaya.
di mana kami berada, di situ berkat Allah diperintahkan mengalir kepada kami, dan biarlah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita akhiri dengan menerima berkat Tuhan. Bukalah hatimu, tadahkanlah tanganmu, dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang kekal, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan penyertaan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, menyertaimu, mengangkatmu, memberikan berkat kepadamu, mulai pagi ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, sama-sama katakan, amin.